Ya, selamat malam ya teman-teman mahasiswa. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dalam perkuliahan kita pada malam hari ini untuk teori akuntansi ya. Materi kita pada malam hari ini mengenai kerangka konseptual untuk akuntansi dan pelaporan keuangan. Jadi sebelum pertemuan-pertemuan nanti ke depan ya, kita bicara mengenai konsep-konsep dalam akuntansi yang kita pelajari yang selama ini yang ada di akuntansi. Kita belajar dulu ini kerangka konseptualnya ya. Kerangka konseptual untuk akuntansi dan pelaporan keuangan. Begitu ya teman-teman ya. Oke, saya akan langsung menyampaikan materi ini. Jangan lupa nanti teman-teman untuk tetap absensi presensi di siakat, okay? Oke, langsung ke materi ya. Jadi terkait dengan konsep ini kita perlu tahu klasifikasi dan konflik kepentingan dulu ya, teman-teman ya. Jadi perumusan tujuan akuntansi itu kan kemarin sedikit kita pahami itu tergantung pada penyelesaian konfliknya ya. Jadi penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi. Jadi ada begitu banyak informasi dan konflik-konflik kepentingan ini akhirnya merumuskan gitu ya tujuan dari akuntansi. Ya. Secara lebih spesifik lagi, ini kita akan lihat laporan keuangan yang dihasilkan oleh interaksi 3 kelompok. Ya. Jadi supaya paham bagaimana konflik yang ada, kita lihat ada 3 kelompok. Ya, yang pertama ada perusahaan. Ya, firm ini ya, kita mengenalnya perusahaan. Perusahaan dia membentuk kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi. Aktivitas-aktivitas operasional, keuangan, dan luar biasa atau non-operasional maksudnya ya, yang mereka lakukan dalam hal ini perusahaan, ini menjadi justifikasi dari pembuatan laporan keuangan. Nah, ini dari kelompok perusahaan. Kemudian kelompok kedua adalah pengguna atau user. Ya. Nah, pengguna atau user ini membentuk kelompok kedua, di mana pembuatan informasi akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan pengguna. Artinya bahwa pengguna ini juga memiliki pengaruh karena dia punya kepentingan dan kebutuhan. Ya, sehingga tentu bagaimana dia membuat informasi yang berguna bagi dia ya, sesuai kepentingan dan kebutuhan pengguna itu sendiri. Ya. Yang ketiga, ada yang namanya kelompok profesi ya, atau accounting profession atau ya profesi akuntansi ya. Nah, untuk kelompok ketiga ini atau profesi akuntansi ini juga dapat mempengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Ya. Jadi kalau ada akuntan di sana, ya otomatis karena dia yang melakukan secara profesional, ya, entah dia melakukan audit dan pengecekan di sana, ini informasi yang dibuat itu juga pasti dimasukkan dalam laporan keuangan. Gitu ya teman-teman ya. Kita lihat terkait dengan klasifikasi dan konflik kepentingannya. Sekarang kita akan menuju ke arah perumusan tujuan dari laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan menurut APBS ya, atau
statement yang nomor 4 gitu ya. Di sana disebutkan yang pertama, tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan. Ya, teman-teman ya. Nah, ini tujuan khususnya. Kemudian tujuan umum dari laporan keuangan adalah bisa disebutkan di sini. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis. Tujuan umum kedua adalah untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba. Gitu ya. Ini adalah tujuan umumnya. Selanjutnya yang ketiga dan masih tujuan umumnya. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan. Kemudian tujuan umum yang keempat adalah untuk memberikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban. Ya. Yang kelima dari tujuan umum adalah untuk mengungkapkan informasi lain, ya, tentu yang relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan. Gitu ya. Kemudian tujuan yang ketiga, tadi ada tujuan khusus, tujuan umum. Yang ketiga adalah tujuan kualitatif dari akuntansi keuangan. Kita tahu ini menjadi tujuan yang berbeda dari khusus sama umum tadi. Nah, tujuan kualitatif itu mengenai apa ya? Kualitasnya ya. Jadi tujuan kualitatif dari akuntansi keuangan adalah yang pertama relevansi, yang kedua dapat dimengerti, yang ketiga dapat diverifikasi, yang keempat netralis ya, tidak memihak ya. Kemudian yang kelima ketepatan waktu, yang keenam komparabilitas, yang ketujuh kelengkapan. Jadi kalau tujuan kualitatif dari akuntansi keuangan ya ini ya, kita melihat kualitas dari laporan akuntansi keuangan ya dilihat dari 7 hal ini. Itu ya teman-teman ya. Kemudian kita akan masuk ke laporan kelompok studi ya, ke laporan kelompok studi. Jadi kelompok-kelompok studi ini dulu di dalam yang ini anggap aja tokoh-tokoh akuntansi gitu ya, dan dia membentuk semacam kelompok-kelompok studi, kemudian muncullah komite ini ya yang kita kenal, yang seringkali dipakai ya. Nah, metodologi yang digunakan, kita akan melihat kelompok studi pembuatan prinsip-prinsip akuntansi. Ya. Jadi ada kelompok studi khusus yang membuat prinsip-prinsip akuntansi. Kita mengenalnya adalah komite WET. Ya. Komite WET ini bertugas memperbaiki dan meningkatkan proses penetapan standar. Di komite WET ini dia di dalam kelompok studinya
dia ini mempunyai tugas memperbaiki dan meningkatkan proses penetapan standar. Laporan yang dihasilkan komite ini itu yang kita kenal dalam pencetuskan yang mencetuskan, ya, jadi memunculkan Financial Accounting Standard Board. Nah, ini yang terkait dengan proses penetapan standar. Kemudian kelompok studi yang kedua yang kita kenal adalah Komite Trublood, ya. Ini ditugaskan untuk mengembangkan tujuan dari laporan keuangan. Ya, Trublood ini tugasnya berbeda. Kalau yang ini penetapan standar, sekarang yang Trublood adalah yang diketuai oleh Trublood, ya. Trublood ini ketuanya gitu ya, makanya dikenal dengan Komite Trublood, ya, karena ketuanya itu adalah namanya Trublood tadi. Ya. Ini ditugaskan untuk mengembangkan tujuan laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan seperti yang dinyatakan dalam laporan Trublood, ini ada 6 tingkatan tujuan, ya, yang disampaikan oleh Trublood, ya, atau Komite Trublood yang membuatnya, ya, tingkatan tujuannya. Yang pertama ada tujuan dasar, kemudian yang kedua 4 tujuan yang menyebutkan pengguna dan kegunaan yang berbeda-beda dari informasi akuntansi. Yang ketiga 2 tujuan yang menyebutkan kekuatan menghasilkan, ya, atau earning power dari perusahaan, ya, maksudnya, dan kemampuan manajemen atau akuntabilitas sebagai jenis informasi yang dibutuhkan, ya. Kemudian yang keempat, 1 tujuan yang menyebutkan sifat dari informasi yang dibutuhkan sebagai faktual dan interpretatifnya, ya, interpretatifnya. Oke, yang kelima, ya, ada 4 tujuan yang menguraikan, ya, laporan keuangan yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan. Jadi ini banyak sekali laporan keuangan yang dinyatakan dalam laporan Trublood, ya. Yang keenam, beberapa rekomendasi khusus untuk laporan keuangan, ya, itu dibuat agar dapat memenuhi tujuan-tujuan sebelumnya. Ya. Ini adalah tujuan laporan keuangan yang dinyatakan oleh Trublood. Nah, sedangkan karakteristik kualitatif pelaporan, ciri atau karakteristik dari kualitas, ya, aja gitu, ya, kualitatif dari pelaporan itu sendiri, kita akan lihat dia menyebutkan ada 7 karakteristik kualitatif, teman-teman, ya. Tadi kan di atas ada kualitatif pelaporan, ya. Nah, 7 kualitasnya ini yang sesuai dengan laporan Trublood. Dia mengatakan yang pertama adalah relevansi dan materialitasnya. Relevansi dan materialitas. Yang kedua bentuk dan substansi. Yang ketiga keandalan. Yang keempat kebebasan dari bias, tidak ambigu, ya. Yang kelima komparabilitas. Yang keenam konsistensi. Yang ketujuh dapat dimengerti, ya. Ini adalah karakteristik dari kualitatif pelaporan. Nah, sekarang kita akan menuju ke arah kerangka konseptual, atau ada yang menyebut rangka konseptual, ya, kerangka konseptual. Nah, sekarang kita lihat hakikat kerangka konseptual dulu, ya. Jadi kerangka konseptual adalah sebuah konstitusi, sebuah sistem koheren dari tujuan dan azas yang saling berhubungan yang dapat mengarah kepada standar yang konsisten.
dan menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Ini hakikat kerangka konseptualnya. Nah, kerangka konseptual ini ya ketika selesai dibuat ini dia akan melakukan apa? Yang pertama adalah memandu FASB dalam membuat standar akuntansi. Ya. Jadi kerangka konseptual ini memandu FASB dalam membuat standar akuntansi. Yang kedua, menjadi kerangka acuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan akuntansi yang tidak memiliki standar resmi yang spesifik. Yang ketiga, menentukan batasan pertimbangan dalam membuat laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan komparabilitas ya maksudnya, dengan menurunkan jumlah metode akuntansi alternatif yang tersedia. Ya. Oke ya, ini hakikat kerangka konseptual. Nah, sekarang kita melihat masalah-masalah dalam kerangka konseptual. Jadi yang pertama ini terkait dengan pandangan mengenai laba atau penghasilan. Atau laba atau penghasilan mana yang harus digunakan. Ya, ini masalah dalam kerangka konseptual. Yang pertama, pandangan bahwa aktiva atau kewajiban berpendapat, ya ini pandangan aktiva kewajiban. Ya. Aktiva kewajiban. Ini berpendapat bahwa pendapatan dan beban hanya berasal dari perubahan dalam aktiva dan kewajiban. Ini pandangan yang menggunakan aktiva dan kewajiban. Jadi pendapatnya adalah pendapatan dan beban hanya berasal dari perubahan dalam aktiva dan kewajiban. Makanya disebut sebagai pandangan aktiva garing kewajiban. Kemudian pandangan kedua itu pandangan pendapatan garing beban. Pendapatan dalam konteks beban, ya. Ya, ini berpendapat bahwa adanya pendapatan dan beban dihasilkan oleh adanya kebutuhan akan penandingan yang tepat. Jadi adanya pendapatan dan beban itu ya dihasilkan oleh adanya kebutuhan akan penandingan yang tepat. Jadi ada pembandingnya gitu loh. Maksudnya seperti itu. Yang ketiga ini pandangan non-artikulasi. Ya. Didasarkan atas adanya kepercayaan bahwa artikulasi akan diikuti oleh redundansi, ya, karena seluruh peristiwa yang dilaporkan di laporan laba rugi juga dilaporkan di neraca, meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Ini pandangan non-artikulasi. Oke, ini adalah masalah-masalah di dalam kerangka konseptual. Kemudian, konsep pemeliharaan modal atau pengembalian biaya, mana yang harus digunakan? Jadi ini salah tadi, kalau yang ini adalah masalah mengenai laba atau penghasilan, mana yang harus digunakan. Kemudian masalah keduanya adalah konsep pemeliharaan modal atau pengembalian biaya, mana yang harus digunakan. Nah, dalam hal ini terdapat dua konsep pemeliharaan modal. Yang pertama konsep modal keuangan dan konsep modal fisik. Kemudian yang kedua, ya, kedua konsep tersebut menggunakan pengukuran dalam satuan uang atau satuan daya beli umum yang sama. Ini adalah konsep pemeliharaan modal. Ya.
atau pengembalian biaya. Jadi yang mana yang harus digunakan gitu maksudnya ya. Jadi ada konsep modal keuangan sama konsep modal fisik. Itu untuk konsep pemeliharaan modalnya. Selanjutnya masalah yang ketiga, ini mengenai metode pengukuran, teman-teman. Metode pengukuran mana yang harus digunakan? Apakah metode biaya historis, ya, biaya saat ini, nilai jual saat ini, nilai jual yang diharapkan, nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan. Jadi lumayan banyak masalah ini yang bikin tentu namanya aja permasalahan ya untuk menentukan kerangka. Jadi masalahnya banyak ini. Bingung ngukurnya pakai mana ya, salah. Nah, di dalam perkembangan kerangka konseptual teman-teman ya, ini bisa digambarkan seperti ini ya, seperti piramida ini ya. Ini penyajian, operasional, fundamental, sama sasaran. Ya, ini hanya menggambarkan ya ruang lingkup keseluruhan dari kerangka konseptual. Nah, sekarang kita melihat tujuan pelaporan keuangan. Nah, di dalam tujuan pelaporan keuangan ini karena di dalam perusahaan itu ada dua, ya. Yang satu itu perusahaan bisnis biasanya, dan yang kedua itu perusahaan non bisnis. Yang menjadi perhatian kita, ya, yang pada umumnya adalah perusahaan bisnis. Ya, tentu berbeda ya kalau non bisnis, nanti kita lihat perbedaannya di mana. Sekarang kita lihat tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis dulu. Yang pertama, pelaporan keuangan ini hendaknya memberikan informasi yang berguna bagi para calon investor dan kreditor maupun yang sudah ada dan para pengguna lainnya dalam membuat investasi, kredit, dan keputusan-keputusan lain yang serupa secara rasional. Kemudian, yang kedua, laporan keuangan diharapkan dia dapat memberikan informasi untuk membantu para calon investor dan kreditor, ya, serta para pengguna lain yang sudah ada dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan kas prospektif untuk dividen atau bunga dan penerimaan dari penjualan, penebusan, atau jatuh temponya surat berharga atau pinjaman. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi dari perusahaan, klaim untuk sumber daya tersebut, serta dampak dari transaksi, peristiwa, dan kejadian yang mengubah sumber daya tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, ya, tujuan yang keempat, memberikan informasi mengenai bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kasnya. Ya. Juga mengenai pinjaman dan pembayaran pinjaman tersebut, mengenai transaksi, modalnya, dan lain-lain. Jadi bagaimana pelaporan keuangan tadi memberikan informasi mengenai bagaimana perusahaan ini memperoleh dan menggunakan kasnya. Yang kelima, memberikan informasi yang berguna bagi para manajer dan direktur dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan dari pemilik. Ya. Ini adalah tujuan dari pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis. Nah, itu ya, ini perusahaan bisnis karena memang akuntansi ini terkait dengan laba dan lainnya ya,
kebanyakan ya oleh perusahaan bisnis. Nah, kita lihat sedikit perbedaan tujuan organisasi bisnis dan non-bisnis. Menurut FASB, ciri-ciri yang menjadikan perbedaan tujuan organisasi bisnis dan non-bisnis adalah ini ya teman-teman ya. Yang pertama, penerimaan sumber ekonomik maksudnya ya, yang cukup besar dari penyedia dana yang tidak mengharapkan untuk menerima imbalan atau manfaat yang proporsional dengan sumber ekonomi atau uang yang diserahkan. Jadi kalau non bisnis tidak mengharapkan, namanya aja non bisnis, dia tidak mengharapkan penerimaan ya untuk mendapatkan imbalan atau manfaat yang sesuai yang dia keluarkan ya. Karena tidak bisnis. Kalau bisnis ya kalau bisa dia harus memenuhi prinsip ekonomi, dia harus lebih ya. Kalau bisa sebesar-besarnya itu ya, itu bisnis. Tapi kalau non bisnis dia tidak mengharapkan imbalan maupun manfaat yang proporsional. Yang kedua, tujuan operasi selain menyediakan atau menjual barang dan jasa untuk mendatangkan laba atau setara laba. Nah, kalau di bisnis ini jelas tujuan operasinya itu ya dia harus mendatangkan laba atau setara laba. Tapi kalau non bisnis tidak melulu itu. Seandainya pun ada laba, itu tidak menjadi tujuan dari operasinya. Kemudian, yang ketiga, tidak terdapatnya hak pemilikan dengan proporsi tertentu. Ya. Pasti yang dapat dijual, ini maksudnya ya. Dipindah tangankan atau ditarik, atau yang mengandung hak yuridis atas bagian dari sisa kekayaan dalam hal organisasi dilikuidasi atau dibubarkan. Jadi kalau di organisasi bisnis itu jelas ya. Jadi ada hak kepemilikan ya yang harus dijual. Kalau di non bisnis ini tidak begitu jelas ya. Jadi tidak terdapatnya hak kepemilikan. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan untuk konsep-konsep fundamentalnya. Nah, untuk konsep-konsep fundamental yang dalam hal ini terkait dengan ya, tujuan dari pelaporan keuangan untuk organisasi, kita lebih kepada ya perusahaan bisnis ya, tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi konsep-konsep fundamentalnya yang pertama adalah karakteristik kualitatifnya ya mirip yang tadi, ada relevansi, keandalan, kualitas sekundernya, pertimbangan biaya manfaat dan materialitasnya. Sedangkan elemen-elemen dasar laporan keuangan dari perusahaan bisnis ini sesuai dengan SFAC ya. Nomor 3, dia mendefinisikan ada 10 elemen. Ada 10 elemen yang saling berkaitan, yang secara langsung berhubungan dengan pengukuran kinerja dan status dari perusahaan. Ada 10 elemen. Yang pertama ada aktiva. Kalau ada aktiva berarti ada kewajiban dan modal, atau 3 itu ekuitas. Aktiva, kewajiban, ekuitas. Yang keempat investasi dari pemilik. Yang kelima distribusinya kepada pemilik. Kemudian yang keenam itu laba komprehensif. Ya. Kemudian ketujuh adalah pendapatan. Yang kedelapan beban. Yang kesembilan keuntungan. Yang kesepuluh kerugian. Ada untung tentu ada rugi. Ya, baik.
ini adalah konsep-konsep fundamentalnya yang teman-teman harus pahami untuk laporan keuangan. Nah, untuk pengakuan dan pengukuran, ini ada kriteria pengakuan ya teman-teman ya. Jadi kriteria pengakuan yang pertama ya, ini ada definisinya ya. Definisi yang dimaksud dalam hal ini adalah pengakuan ini adalah hal tersebut itu memenuhi definisi dari sebuah elemen laporan keuangan. Itu harus seperti itu maksudnya. Jadi dengan demikian laporan keuangan itu ya nanti akan ini berhubungan dengan ini aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi ini yang 10 ini loh teman-teman ya. 10 elemen ini ya. Kemudian yang kedua, dapat diukur. Hal ini memiliki atribut yang relevan dan dapat diukur dengan cukup andal. Laporan keuangannya dapat diukur. Yang keempat, relevansi. Dari informasi yang berkenaan ini mampu membuat perbedaan pada keputusan para penggunanya. Yang keempat, keandalan. Keandalannya apa? Informasi yang representasional, representatif lah ini baca gitu ya. Tepat, dapat diverifikasi dan netral. Itu Anda. Nah, ini adalah pengakuan dan pengukuran. Ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai konsep atau kerangka konseptual dan juga tujuan dari pelaporan keuangan. Mungkin pertemuan kita pada malam hari ini materinya cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Kiranya teman-teman dapat mempelajari ulang ya dan juga bisa lebih memahami dengan banyak membaca dari buku teori akuntansi. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu ditanyakan bisa nanti disampaikan di grup ya, ataupun mungkin disampaikan pada waktu nanti live stream atau ketika di Zoom ataupun ketika bertatap muka. Begitu teman-teman. Sampai di sini dahulu. Selamat malam, sampai ketemu lagi dalam perkuliahan minggu depan. Tetap semangat ya. Amin. Dan memberkati kita semua.